Scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria remaja yang tengah asik fap-fap guys di kamarnya. Tak kalian fap-fap kan? Kenalin, pria mesum ini adalah Jaemin. Sudah 5 tahun ia menjadi maniak PMO dan melakukan fap-fap setiap harinya. Ia memiliki ribuan video 18+ di komputernya guys. Saat asik fap-fap itu, Jaemin nyaris dipergoki ibunya. Beruntung ia sempat menutup video story yang ditontonnya sehingga ia terlihat seperti sedang belajar. Hal ini membuat sang ibu lega karena Jaemin yang fokus belajar. Sang ibu juga berpesan agar Jaemin tak lagi menggambar komik. Yap guys, meski maniak PMO, namun Jaemin ini sangat lihai dalam menggambar. Sayangnya bakat itu tak direstui oleh sang ibu. Keesokan harinya, Jaemin malah tertidur lemas di sekolah. Hal ini sering terjadi karena Jaemin selalu senam 5 jari di malam hari. Seorang sahabat bernama Reza pun segera membangunkannya. Reza lalu mengajak Jaemin ke kantin. By the way guys, karena maniak PMO ya kan, Jaemin bahkan sering menghayal di sekolah. Melihat siswi yang makan stroberi atau sosis saja bisa membuat Jaemin bergairah guys. Tak hanya itu, bahkan guru wanita yang sedang mengajar pun begitu mempesona di mata Jaemin. Hal itu membuat Jaemin semakin semangat fap-fap di malam hari ya kan. Begitulah siklus hidup Jaemin guys, baik di rumah maupun di sekolah. Akan tetapi semua itu mulai berubah saat Jaemin jatuh cinta. Perkenalkan, gadis cantik dan smart ini bernama Ye Kyung. Ia adalah teman sekelas Jaemin sekaligus yang berhasil memikat hati Jaemin. Meski sudah terpikat, namun Jaemin tak berani mengungkapkannya. Ia hanya bisa mencintai dalam diam. Wow, pucuk dicinta ulang pun tiba. Tak disangka guys, saat pembagian ulang posisi duduk, ternyata Jaemin dan Ye Kyung didudukkan semeja. Hal ini membuat Jaemin senang ya kan, karena ia bisa sebangku dengan wanita pujaannya itu. Meski begitu, Jaemin masih saja bersikap sok cool. Sampai di suatu ketika, Ye Kyung mengoleskan hand body ke tangan Jaemin lalu mengusapnya. Di mata Ye Kyung ini hal yang biasa karena menganggap Jaemin adalah temannya. Namun berbeda dengan Jaemin sob. Ia justru bergairah, bahkan membuat si kecil Johnny jadi berdiri. Nah, sensasi keringat dingin pun yang dirasakan Johnny membuat Jaemin jadi semakin kesulitan menyembunyikannya. Tegaklah itu si bocil. Suatu hari viral sebuah video siswa yang fap-fap di sekolah. Tak diketahui siapa pria mesum itu karena videonya yang diambil dari belakang. Saat seorang siswi bertanya pada Ye Kyung mengenai pendapatnya, Ye Kyung mengatakan bahwa siswa yang kecanduan fap-fap itu bagaikan hewan liar. Hal ini tak sengaja didengar oleh Jaemin dan membuatnya minder. Meski bukan dialah pria di video itu, namun tak bisa dipungkiri bahwa ia juga kecanduan fap-fap. Karena Ye Kyung menganggap orang seperti dirinya adalah hewan liar, Jaemin pun membulatkan tekad untuk berhenti fap-fap. Ia ingin menjadi pria yang layak untuk Ye Kyung. Jaemin membuka browser dan melakukan pencarian terkait tips dan trik berhenti fap-fap. Ada begitu banyak saran di sana, mulai dari olahraga sampai dengan memotong Johnny. Saat terus mencari itu, akhirnya Jaemin menemukan sebuah website misterius. Website itu merupakan klub atau komunitas berhenti fap-fap. Ia mendaftarkan dirinya dengan nama akun Pichaseo. Usai mendaftar, Jaemin langsung disambut dengan video motivasi. Pria dalam video itu mengatakan, tips pertama yang harus dilakukan Jaemin adalah menjauhi hal yang berbau PMO. Karena hal itu, Jaemin nekat menghapus semua video 18+ yang dikoleksinya. Meski berat, namun inilah langkah yang harus Jaemin ambil demi mengejar pujaan hatinya. Tak hanya itu, Jaemin bahkan membaca semua testimoni para pejuang berhenti fap-fap. Ada yang sudah tak rabun lagi, ada yang mendapat gebetan, ada yang sudah lulus universitas impian, bahkan ada juga yang mendapatkan kekuatan supranatural. Wow, hal ini membuat Jaemin semakin bersemangat bahwa ia akan bisa mendapatkan Ye Kyung di sisinya. By the way guys, Jaemin ini memiliki misi untuk berhenti fap-fap selama 100 hari. Jika ia gagal, maka ia akan mengulanginya lagi dari awal. Dan jika ia berhasil, ia akan nekat mengajak Ye Kyung berkencan. 들어가봐. Live now.
Baru 1 hari berhenti Fab ya kan, Jaemin sudah merasakan manfaat yang baik di tubuhnya. Ia lebih lincah dan lihai berolahraga dari biasanya. Hal ini membuat Reza kagum padanya. Tapi Reza masih tak yakin bahwa Jaemin akan sanggup berhenti Fab 100 hari. Menurut biologis, seorang pria tak akan bisa berhenti melakukan PMO. Dengan coolnya guys, Jaemin mengatakan ini, berhentilah membuang benih anakmu pada hal yang tak berguna sobat. Tuh katanya guys. Dengar kalian ya. Di hari kedua berhenti Fab, Jaemin semakin cerdas dan dapat berkonsentrasi. Ia bisa menyelesaikan Rubik dengan begitu singkat. Hal ini membuat Yekyung mulai tertarik padanya. Di hari ketiganya, hal luar biasa semakin terjadi sob. Yap, Jaemin bisa melihat dengan tajam. Bagaikan mata elang, Jaemin bisa melihat guru mereka sedang pacaran di ujung jalan. 국어랑 일본어랑 사귀는데. Selama 6 hari ini berhenti Fab, Jaemin benar-benar seperti manusia super. Ia juga mulai memberanikan diri untuk memfollow akun sosmed Yekyung. Nah, di hari ke-7, Yekyung memuji gambar Jaemin yang menarik. Ia bahkan mendukung Jaemin jika ingin menjadi webtoonis. Sebagai bonus atas pujiannya, Yekyung justru meminta Jaemin untuk melukis dirinya. Yap, dengan serius, Jaemin pun memoleskan tinta di atas kanvasnya. Usai melukis itu, Yekyung langsung kesal sekaligus tertawa geli guys. Kenapa bang? Yap, ternyata Jaemin malah mengerjai Yekyung. Ia melukis Yekyung dengan gambar wanita ceria namun tampak konyol. Canda dan tawa di antara mereka pun membuat keduanya semakin dekat. Kala itu seorang pria misterius yang memakai sepatu merah sedang mengintai mereka dan terlihat cemburu. Kira-kira siapa dia? Entahlah. Oke ya, mari kita lanjut ceritanya. Hari-hari Jaemin pun kini terasa lebih sehat dan positif. Ia curhat ke website komunitas akan hal baik ini. Di tengah rasa bangganya itu, Jaemin harus menelan kenyataan pahit akan fase berikutnya guys. Yap, salah seorang pejuang mengatakan pada Jaemin bahwa setelah 10 hari berhenti Fab, Jaemin akan berhadapan pada fase yang berat, di mana sensitivitas Jaemin akan meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Fase ini disebut dengan gejala Sakau. Hal ini tentu saja membuat Jaemin takut bahkan tak bisa tidur. Ia pun pergi ke dapur untuk mengambil cemilan. Saat membuka kulkas, Jaemin pun langsung disambut oleh makanan yang menggairahkan. Melihat itu, Jaemin pun jadi takut akan tergoda dan memilih untuk kabur. Nah, esok harinya, gejala Sakau ini semakin dirasakan oleh Jaemin. Hanya dengan melihat Yekyung memakai lipstik saja, Jaemin langsung bergairah. Tak hanya itu guys, si kecil Johnny bahkan sampai bangun dan keringat dingin dibuatnya. Di hari-hari berikutnya, beberapa benda di sekolah tampak hidup dan menggodanya. Karena fase ini sangat sulit, Jaemin pun meminta saran di website komunitas. Pemuda bertopi merah ini pun menyarankan Jaemin untuk menjaga jarak dengan Yekyung, minimal 1 meter katanya. Esok harinya, Jaemin menggeser mejanya agar sedikit jauh dari Yekyung. Hal ini tentu saja membuat Yekyung heran dan bertanya padanya. Jaemin beralasan bahwa ia sedang bau keringat. Meski Yekyung menawarkan parfum untuk Jaemin, namun Jaemin tetap menjaga jarak dirinya. Nah, beberapa saat kemudian wajah Yekyung tampak murung nih guys. Ternyata itu disebabkan karena nilainya yang sedikit menurun. Hanya sedikit menurun ya guys ya. Demi menghibur hatinya yang lara, Yekyung pun mengajak Jaemin karaoke. Di ruang karaoke itu mereka bersenang-senang bersama meski Jaemin tetap menjaga jarak. 인간적으로 가오리 춤은 반칙이지. Usai karaoke, mereka lanjut jalan di taman. Kala itu tak diduga Yekyung malah mengisap vape. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan Yekyung yang Jaemin kenal. Yekyung menjelaskan bahwa dulu ia bukanlah anak yang rajin dan pintar. Ia sering membuat onar dan juga nongkrong tak karuan. Baik dulu maupun sekarang, Yekyung masih belum tahu masa depan apa yang ia inginkan.
Itulah sebabnya ia belajar mati-matian saat ini guys, agar di masa depan ia tidak kesulitan. Di sekolah, Yekyung kembali meminta Jaemin melukis wajahnya. Kali ini ia ingin dilukis dengan cantik oleh Jaemin. Saat melukis itu, entah ada angin apa, Yekyung malah berjalan ke arah Jaemin. Yekyung bahkan berbisik dan mengajak Jaemin berkencan. Hal itu membuat Jaemin terkejut dan terbangun dari tidurnya. Yap guys, itu hanyalah mimpi yang sukses membuat celana Jaemin basah. Dengan kata lain, ya kan, benih lele Jaemin telah muncrat malam itu. Hal ini tentu saja membuat Jaemin panik. Ia takut usahanya selama ini untuk berhenti fap-fap jadi sia-sia. Malam itu juga, Jaemin langsung curhat di website. Ia bertanya, apakah ini termasuk kegagalan sehingga ia harus mulai dari awal lagi? Salah satu akun pejuang mengatakan bahwa mimpi basah tergolong aman. 몽정은 세이프입니다. 세이프. Namun jika hal ini terjadi 2 kali berturut-turut, maka Jaemin dinyatakan gagal dan harus mulai dari awal lagi. Fakta ini tentu saja membuat Jaemin jadi lega. Esok harinya di kelas, Yekyung meminta Jaemin untuk melukisnya. Hal ini tentu saja mengingatkan Jaemin pada mimpinya tadi malam. Agar tak tergoda dengan Yekyung, Jaemin pun membayangkan wajah Yekyung yang berubah menjadi wajah guru BP. By the way guys, ternyata ada komunitas para pejuang berhenti fap-fap di sekolah Jaemin. Karena penasaran ya kan, Jaemin pun mengajukan diri untuk bergabung ke komunitas rahasia itu. Mereka mengatur pertemuan pertamanya di perpustakaan sekolah. Setelah menyebutkan sandi, Jaemin pun diajak ke ruang rahasia. Yap guys, inilah para siswa yang tengah berjuang berhenti fap-fap. Bagaikan sekte aliran sesat, para siswa ini bernyanyi dan melakukan hal positif bersama-sama. Hal yang mengejutkannya adalah ternyata Reza juga bagian dari komunitas itu. Ketua dari komunitas ini adalah Lutfi, yang ternyata adalah wakil ketua kelas Jaemin. Jaemin disambut hangat di komunitas ini. Mereka kemudian berbagi cerita dan melakukan hal positif bersama-sama. 어려운 일 있으면 꼭 나한테 얘기하고. 그래. 고맙다. 자위! 멈춰! 더 크게! 자위! Di rumah, Jaemin merenung akan perkataan Yekyung di taman. Ia ingat bahwa kini Yekyung berjuang untuk pintar agar hidupnya tak sulit di masa depan. Karena hal itu, Jaemin pun memutuskan untuk memulai karirnya sebagai webtoonis. Ia mulai menggambar kesehariannya dalam mengejar cinta Yekyung. Hari-hari terus berjalan dengan lika-liku ujian hidup. Jaemin terus mengatasi setiap godaan yang datang dengan olahraga dan mandi air dingin. Ia juga terus menggambar komik kesehariannya dengan Yekyung. Tak terasa, sudah 76 hari berlalu guys. Saat kumpul komunitas, Jaemin diminta untuk mengutarakan keinginannya jika sudah 100 hari. Jaemin kemudian mengatakan bahwa ia akan mengutarakan cintanya guys. Mendengar itu ya kan, para pejuang jadi semangat dan sangat mendukung Jaemin. Mereka bahkan memberikan tips dan trik gombalin wanita. 너가 세상에서 제일 예쁘겠다. 너가 나를 뽕가게 만들었거든. Di hari ke-99, Jaemin mendapat pesan misterius yang diketahui adalah salah satu anggota komunitas. Ia meminta Jaemin ke ruang kesenian untuk menerima hadiah. Sesampainya di sana, ternyata ada beberapa botol minuman untuk Jaemin. Hal ini tentu saja membuat Jaemin tersentuh atas solidaritas yang ada. Sesuai instruksi, Jaemin pun mengocok botol itu sebelum meminumnya. Saat mengocok itu, pria bersepatu merah merekamnya dari belakang. Tentu saja aksi Jaemin terlihat seperti senam 5 jari ya kan. Di hari ke-100, Jaemin mencetak seluruh gambar komik yang dibuatnya. Di halaman terakhir ada adegan Jaemin yang menyatakan cinta pada Yekyung. Di komik itu, kotak dialog jawaban Yekyung dibuat kosong oleh Jaemin. Hal ini karena Jaemin ingin Yekyung lah yang langsung mengisinya. Jaemin lalu menyelipkan komik buatannya di perpustakaan. Ia memberikan rumus pada Yekyung agar Yekyung bisa menemukan komik ini. Tentu saja si jenius Yekyung dapat dengan mudah menemukannya. Yekyung tertawa senang saat membaca tiap lembaran di komik itu. Saat inilah Jaemin mulai melangkah untuk menyatakan cintanya pada Yekyung. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Jaemin dijewer guru BP guys. Yap, ternyata aksi Jaemin mengocok minuman itu telah tersebar di sekolah. Guru BP marah padanya karena mengira Jaemin fap-fap kala itu guys. Meski Jaemin sudah menjelaskan fakta sebenarnya, namun guru BP tetap tak percaya. 아니요, 진짜 믿어주세요. 너 왜 임마 돌아다니면서 그 짓을 해? 아니라고요.
Menjelang hukuman Jaemin ditetapkan, Jaemin pun diminta untuk menjauh dari Yekyung. Guru tak ingin pria mesum seperti Jaemin dekat-dekat dengan siswi di sekolah. Kala itu, Yekyung juga bersikap dingin pada Jaemin. Yekyung tak membela ataupun menyalahkan Jaemin. Jaemin berusaha menjelaskan situasi sebenarnya pada Yekyung, namun lidahnya tak bisa berkata apa-apa. Sampai tibanya Jaemin kembali dipanggil ke ruang guru. Tak disangka ternyata sang guru malah meminta maaf pada Jaemin karena pelaku yang sesungguhnya telah tertangkap. Hal yang lebih membagongkan lagi guys, ternyata pria itu adalah Lutfi, si ketua komunitas. 그 진짜 범인이 잡혔다. 그 누가 제보를 했다. Oke guys, mari kita flashback ke beberapa saat sebelumnya. Karena Jaemin dituduh fap-fap di sekolah ya kan. Para anggota komunitas pun tak terima. Mereka berubah menjadi detektif dadakan untuk mencari pelaku sesungguhnya. Mereka pun menonton video aksi fap-fap yang pernah viral sebelumnya. Dilihat dari video itu, tersangkanya diperkirakan setinggi 174 sampai dengan 175 cm dan memakai sepatu merah. Yap, clue pertama yang mereka dapatkan adalah siswa setinggi 174 sampai dengan 175 cm yang memakai sepatu merah. Mereka lalu memeriksa CCTV sekolah dan mendapati bahwa siswa mesum itu adalah Lutfi, sang ketua komunitas. Dengan berat hati mereka pun melaporkan temuan ini ke guru BP agar Jaemin mendapat keadilan. Nah, kembali ke masa sekarang ya. Jaemin bertanya langsung pada Lutfi. Ia bertanya mengapa Lutfi tega memfitnahnya. Lutfi hanya menghela nafas dan mengabaikannya. Usai keluar dari ruang guru, Jaemin pun disambut hangat oleh para pejuang komunitas. Jaemin sangat berterima kasih atas bantuan sahabatnya itu. 고맙다. 그나저나 어떻게 회장이란 놈이. Di sini Jaemin diberitahu bahwa sebenarnya Lutfi juga menyukai Yekyung. Ia sengaja memfitnah Jaemin agar Yekyung tak mau padanya. Nah, demi membersihkan nama Jaemin di kelas, tanpa ragu Reza mengutarakan perjuangan Jaemin yang berhenti fap-fap. Hal ini membuat Jaemin malu dan meminta Reza diam. Sepulang sekolah, Yekyung menghampiri Jaemin di pinggir danau. Ia bertanya mengapa Jaemin mau berhenti fap-fap. Dengan malu ya kan, Jaemin pun mengatakan bahwa ia tak ingin seperti hewan liar di mata Yekyung. By the way guys, ternyata Yekyung juga tahu bahwa dialah karakter utama di komik Jaemin. Yekyung bertanya mengapa saat karakter pria mengutarakan cintanya pada sang wanita, kotak dialog wanita itu dibuat kosong. Dengan ragu, Jaemin pun bertanya pendapat Yekyung tentang isi kotak dialog itu. Yekyung hanya diam dan mendekatkan bibirnya. Di momen tegang itu guys, Yekyung langsung mengatakan bahwa ia akan menciumnya tanpa menjawab apapun. Yap guys, itulah yang akan dilakukan Yekyung ada di posisi webtoon. 뽀뽀 갈겨야지 이렇게. 뽀갈. Mendengar itu ya kan, Jaemin jadi pede untuk mengutarakan cintanya di dunia nyata. Sayangnya cinta itu justru ditolak mentah-mentah oleh Yekyung guys. Hal ini karena Yekyung ingin fokus belajar dan mengejar cita-citanya. Meski begitu, ia berjanji akan menerima Jaemin menjadi pacarnya ketika mereka telah duduk di bangku kuliah nanti. Janji jari kelingking pun mereka lakukan dan menjadi akhir dari chapter ini. Yap guys, cinta Jaemin memang tak bersambut saat ini. Namun hikmah dari perjuangan berhenti fap-fapnya sangat terasa. Bagi kamu yang maniak PMO ya kan, yuk bisa mulai berhenti fap-fap dan menjauhi hal berbau itu guys. Niscaya hidupmu akan lebih positif dan efektif. 공식적으로는 사귀는 중인데 네가 여자애들이랑 시작되면 내가 뭐가 되냐? 이거 창의력이 졸라 분모하네. 신놈아! 내놔! 근데 안 되는데. 이러면 안 되는데. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.